Selamat pagi, apa kabar hari ini? Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita hari ini. Tetapi kita sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami tahu hanya Tuhan yang memimpin kami sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan melalui pagi hari ini. Karena itu Bapa, kami mau membaca firman-Mu. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sekali lagi, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah salah satu dari rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Melalui pelayanannya, banyak orang yang mengenal Kristus. Banyak orang yang kemudian percaya kepada Yesus. Namun banyak juga yang menghentikan langkah penginjilan Paulus. Banyak orang yang mengejar dia, terutama dari pihak yang tadinya adalah teman-temannya sesama pemuka agama Yahudi, yang menginginkan supaya Paulus ditangkap, supaya Paulus diadili, supaya Paulus disiksa, dan supaya Paulus dipenjarakan. Di tengah banyaknya tantangan, tekanan, namun Paulus tetap setia untuk memberitakan Injil. Sebab dia tahu bahwa memberitakan Injil adalah suatu kehormatan bagi siapapun. Dengan memberitakan Injil, dia harus menjadi contoh dan teladan bagi orang banyak. Melalui keteladanan dari Paulus, maka orang-orang akan melihat bahwa dia adalah benar-benar orang yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sehingga hidupnya menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka pada saat itu juga kita menjadi hamba Kristus dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita sebagai hamba Kristus. Sama seperti Rasul Paulus yang menegaskan bahwa orang memandang mereka sebagai hamba Kristus, yaitu orang yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Maka demikian juga dengan kita. Orang-orang yang berada di sekeliling kita juga harus dapat memandang hidup kita sebagai hamba Kristus, yaitu orang yang kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi kita. Tantangan bagi seluruh umat percaya, tantangan bagi seluruh orang Kristen. Kapanpun dan dimanapun kita berada sebagai pengikut Kristus, maka biarlah orang-orang memandang kehidupan kita sebagai hamba Allah, yaitu orang yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Lalu yang harus dilakukan supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan supaya kepada kita dipercayakan rahasia dari Allah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Bangunlah persekutuan pribadi dengan Tuhan kita. Saat teduh, doa pribadi setiap hari, mendengarkan firman renungan seperti pagi ini akan membawa kita kepada rahasia-rahasia Allah yang sangat luar biasa yang akan dinyatakan kepada kita. Jadikan Tuhan menjadi sahabatmu. Dan yang kedua, kuasai tubuhmu dan menjadi teladan. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi artinya praktekkanlah firman Tuhan yang kamu dengar dan kamu beritakan. Melatih dan mendisiplinkan hidup kita dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan Allah Bapa kita, itulah yang dituntut dari kita. Artinya supaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya menjadi pemegang rahasia Allah, dipercaya
sebagai orang yang dipercayakan rahasia Allah, kita harus melatih hidup kita. Membaca Alkitab, mendengarkan dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk menjadi teladan. Begitu banyak godaan dan kompromi yang senantiasa mencoba untuk menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Itu sebabnya untuk bisa menjadi teladan perlu ada latihan. Latih dirimu untuk tidak berlaku curang. Latih dirimu untuk bertindak jujur. Latih dirimu untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakitimu. Tetap setia dalam tugas pekerjaanmu. Dengan teladan, maka kita menjadikan diri kita sebagai orang yang dapat dipercaya. Dalam Daniel pasal 2 ayat 47 dikatakan demikian. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah mendapat menyingkapkan rahasia itu. Artinya Tuhan menyingkapkan rahasianya hanya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Semakin baik dan semakin luar biasa kita melatih kehidupan rohani kita, maka akan semakin besar kapasitas kita untuk menerima rahasia Tuhan Allah yang akan dipercayakan kepada kita. Semakin banyak pula rahasia-rahasia kerajaan surga yang akan disingkapkan kepada kita. Karena itu, latihlah dirimu, kuasai tubuhmu, tetap menjadi teladan, intim dengan Tuhan. Dengan demikian, maka rahasia Tuhan akan menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menyingkapkan rahasiamu kepada kami jika kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Ajar kami Tuhan untuk melatih kehidupan rohani kami, supaya semakin besar kapasitas Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu Bapa, dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat dalam melakukan tugas-tugasmu. Salam sehat.